Populer di masyarakat, kue semprong seakan menjadi makanan yang tidak pernah hilang tergerus zaman. Panganan tradisional tanah air ini kembali dikembangkan menjadi makanan kekinian dengan varian baru dan unik tanpa mengubah rasa aslinya. Semprong adalah jenis camilan tradisional yang tak lekang oleh zaman. Dari dulu hingga sekarang, panganan ini selalu hadir dan disukai semua kalangan. Berkat kepopulerannya, kue tradisional ini berhasil bertransformasi dengan varian rasa kekinian mengikuti selera pasar. Semprong yang biasanya dibuat tanpa isi, dikreasikan dengan 12 macam varian rasa seperti coklat, keju, durian, wijen, abon, dan rasa lainnya. Selain berinovasi dengan rasa, usaha yang dirintis oleh Victor Tawarik bersama istrinya sejak tahun 2012 ini juga menggunakan resep adonan semprong Bangka Belitung agar berbeda dengan adonan semprong konvensional. Keunikan rasa kue semprong milik Victor membuatnya kebanjiran pesanan. Rata-rata dalam satu hari, Victor dengan dibantu 115 karyawannya sanggup memproduksi hingga 2.500 toples dan dalam momen perayaan Imlek kemarin, Victor mampu meraup keuntungan fantastis hingga 1,2 miliar rupiah. Kue semprong kekinian milik Victor dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp30.000 hingga Rp62.000. Dengan usaha semprong ini, Victor juga berharap agar kuliner asli Indonesia ini tetap lestari dan tidak hilang digerus zaman. Untuk mengetahui bagaimana inovasi kue semprong yang akan dikembangkan menjadi makanan kekinian, kita telah terhubung dengan Mas Victor dan Mbak Jessica selaku pemilik usaha semprong kekinian. Selamat pagi Mas Victor dan Mbak Jessica. Pagi. Selamat pagi. Wah ini kalau dilihat dari tayangan menarik sekali bahwa kue tradisional kemudian diubah, dikemas kembali menjadi kue kekinian gitu. Nah awalnya bagaimana akhirnya Mas Victor dan Mbak Jessica ini punya ide untuk mengembangkan bisnis kuliner khususnya kuliner tradisional nih? Ya, jadi awalnya itu sebenarnya dulu tuh kita emang dari kuliah itu dulu kita pacaran ya, Oke. kita usaha sama-sama. Jadi dulu kita sebelum semprong ini kita jual bandeng, dulu saya kuliah di BINUS, istri saya di Untar. Jadi pas itu kita awal sebelum semprong itu kita udah emang jualan-jualan tuh door to door. Cuma dulu kita jualnya ikan bandeng presto di dekat kampus saya di BINUS ada yang jual dan enak. Akhirnya kita jualin door to door. Akhirnya pas menjelang Imlek, istri saya ini ada budaya dengan neneknya kalau Imlek itu bikin kue semprong, dan pada saat itu saya lagi jemput dia sih. Pas saya cobain, ih enak banget nih kue semprongnya, saya bilang begitu. Ya udah yuk kita kita jualin aja gitu. Saya asal ngomong gitu, dan dulu pacar saya ini mengiyakan gitu, seriusin lah gitu. Akhirnya besok ya udah. Dulu juga saya sambil kuliah juga saya jualan asuransi. Besoknya kita langsung ke Glodok, kita beli mesinnya dengan uang asuransi yang ada. Jadi kita mulai dengan uang 500.000. Saya ingat banget awal mula semprong ini benar-benar kita nungguin komisi saya dari uang 500.000 ini untuk beli mesinnya, cetakannya dulu. Sekarang kan udah pakai mesin tuh tadi yang muter. Dulunya mah cuma pakai manual doang yang dipencet begini gitu. Akhirnya dari situlah ya udah kita bermulai tawar-tawarin ring 1 ya. Jadi kita kalau usaha tuh harus ada ring 1, keluarga terdekat kita tawar-tawarin, teman maminya dia, teman mamanya saya kita tawar-tawarin ring 1, baru ke teman-teman ke yang makin besar. Akhirnya udah berjalan, udah kita pikir apa ya yang jadi kita dari dulu udah berpikir kalau kita punya produk harus ada add value-nya, apa yang membuat orang tuh memilih kita gitu selain enak. Barulah kita coba pikir-pikir, akhirnya ya udah kita coba aja isi gitu. Karena kan kayaknya nggak ada tuh semprong isi. Akhirnya ya udah kita coba kita isi alot apa enggak gitu. Dan akhirnya pas kita coba enak juga gitu. Akhirnya ya udah kita bilang ya udah inilah jadi add value-nya kita, gimana kita
Dan setelah itu saya cari di mana-mana nggak ada tuh yang namanya semprong isi tuh nggak ada. Mhm. Akhirnya ya udah kita berani bilang kita pertama di Indonesia semprong dengan isi coklat. Biasanya itu kan hanya wijen original, tapi kita modifikasi jadi isi coklat. Awalnya sih seperti itu sih. Oke, awalnya memang ini dari masa pacaran, sering, melakukan apa, berbisnis gitu ya, bersama-sama ya, mengembangkan, bisnis bersama-sama. Kemudian tadi terinspirasi juga dari penganan khas yang sering disajikan oleh keluarga Mbak Jessica, kemudian ini juga jadi ide bisnis. Kemudian saya boleh ke Mbak Jessica sendiri ini kan kue semprong sebenarnya kue yang tradisional ya, yang tadi nggak ada isinya, kemudian rasanya hanya manis gitu. Terus sekarang dengan ada varian rasa, seberapa, percaya diri, Mbak Jessica, kemudian Mas Victor juga untuk, oh, ternyata ide ini bisa dikembangkan menjadi bisnis dan memang juga diterima oleh banyak pihak nih, Mbak Jessica? Jadi, kenapa kita bisa optimis, karena kalau kita kasih orang cobain gitu ya, kita sampai beli kan kita tanya feedback-nya, gimana rasanya, enak. Nah, dan ketika kita menemukan akhirnya diisi, kita kan mulai bagi brosur tuh ke toko, kantor-kantor kecil. Nah, setiap kali orang beli, pasti repeat order, pasti. Misalnya pertama belinya cobain 3 atau 6 toples kan, pasti berikutnya bisa 12, terus meluas lagi jadi 24. Nah, dari situlah kita jadi punya keyakinan gitu, ini produk bagus, cocok rasanya di selera masyarakat gitu. Jadi akhirnya kita memilah. Oke, kemudian saat, mengembangkan varian rasa nih, adakah riset-riset tertentu, apakah tanya dengan teman-teman atau keluarga terdekat juga untuk supaya sesuai nih, kue semprongnya dengan pasar, dengan, peminatnya atau seperti apa sih prosesnya nih Mbak Jessica? Eee, Kayaknya sudah ya Mas Pur ya? Kita sih Berdua aja sih, berdua kita aja berdua sih. terus. Oke. Jadi kita jatuh bangun berdua. Jadi pertama kan cuman ori tuh, kita pikir Mhm. apalagi wijen, kita pikir apalagi duren. Nah dari duren tuh sebenarnya agak ketat sedikit tuh apa ya, kita coba nangka lah, pisang lah, tapi kurang enak, baru akhirnya ketemukan isi coklat. Nah dari mulai coklat itu, kita kembangin terus tuh, coklat kacang, Nutella, Ovomaltine, Princip, Kipi, dan lain-lain. Kita sendiri sih yang tes. Baik, kemudian ini tadi sudah berinovasi dengan juga membuat banyak varian rasa. Yang menarik adalah tantangan di tengah pandemi nih, Mas Victor, Mbak Jessica, gimana sih akhirnya membuka bisnis ini, mengembangkan bisnis, kemudian ada pandemi COVID-19, apakah ada efeknya untuk usaha Mas Victor dan juga Mbak Jessica? Jadi namanya pandemi ya kita nggak ada yang tahu dan kita emang semua pelaku usaha pasti bahasanya tuh kaget gitu. Mhm. Jadi pas Maret tahun lalu tuh kita baru habis Imlek baru Covid seperti itu kan. Dan kita menjelang Lebaran kita mikir juga tuh ini, waduh Covid udah ada nih, gimana nih ya ke depan nih ya. Lebaran kita juga jiper juga bahasanya takut juga. Mhm. Ini Lebaran kita bisa rame gak nih kayak seperti biasanya dengan Covid ini? Berani gak ya orang maksudnya beli jajan di luar, seperti itu sih. Jadi kalau dibilang takut semua pastilah pelaku usaha semua di Indonesia melihat pandemi ini banyak banget dampaknya. Tapi yang saya mau sharing-kan itu ialah jadi justru malah saya belajar ya karena kita baru berapa ya, baru umur 29 masih panjang banget perjalanan kita untuk belajar. Mhm. Jadi yang kita pelajari itu adalah ketika ada sesuatu gitu yang entah pandemi atau apa, yang kita harus lakukan ialah kita terus cari jalan. Cari jalan itu dalam arti apa yang bisa kita lakukan seperti itu. Makanya dengan saya langsung belajar edit video pada saat itu kan kita langsung bikin gimana semprong kita kalau lihat di IG kita ya kita ada tuh love semprong dijamin bebas virus corona itu awal-awal kita bikin sebelum Lebaran itu. Jadi kita langsung ide kita gimana nih untuk biar usaha kita tuh nggak turun gitu Mhm. seperti itu. Harus emang putar otak sih emang benar-benar kita harus usahakan nggak bisa berjalan apa adanya aja benar-benar sebagai pelaku usaha tuh benar-benar usaha namanya aja pelaku usaha kan benar-benar harus usaha gimana cari jalan keluarnya menghadapi pandemi ini ya kita bikin video itulah gimana sebelum dikirim semprongnya kita semprotin hand sanitizer toplesnya Mhm. kita terus pakai plastik kita tutup pakai serotan itu gitu ya. Mhm. Gimana pokoknya intinya kita berpikir gimana biar masyarakat tuh nggak takut dengan produk kita itu. Jadi sebagai pelaku usaha ya pastilah kita
awal-awalnya kaget, tapi justru malah ketika itu Ibu Jessica juga udah terus belajar digital marketing, itu yang bikin kita booming. Jadi sebenarnya ini Semprong ini juga baru-baru pas pandemi aja nih naiknya. Dulu karyawan saya itu cuma 3 orang. Tapi justru ketika kita mainin digital marketing, ya akibat pandemi ini, mau nggak mau kita harus belajar digital marketing. Akhirnya, kok bagus ya kita iklanin di Instagram, iklanin misalkan sehari 100.000. Kok dapat resellernya banyak ya? Oh ternyata begini gitu main jalannya buat Semprong ini, main digital marketing di tengah pandemi ini. Seperti itu sih. Tapi emang ya itu yang saya bilang, kita sebagai pelaku usaha tuh, bahasa kita tuh, kita harus nggak ada matinya gitu. Apa nih maksudnya, apa yang harus kita lakukan nih? Kita mau belajar apa nih di tengah pandemi ini? Harus upgrade diri terus sih. Sehingga nanti pasti deh kita menemukan jalannya, jangan putus asa. Kita terus coba aja apa nih yang cocok untuk usaha kita yang harus kita lakukan. Marketing apa yang kita harus rubah dengan situasi seperti ini gitu. Dan ya puji Tuhannya ya justru malah sekarang karyawan kita itu udah 120 orang lebih ya, baru 1 tahun ini justru di tengah pandemi karena kita main digital marketing itu gitu. Ya seperti itu sih perjalanannya. Baik, luar biasa sekali. Berarti memang ini menjadi tips untuk teman-teman juga yang ingin berwirausaha meskipun ada pandemi, tidak harus bingung karena memang yang diupayakan adalah tadi ya meningkatkan keterampilan, mencari peluang, dan memang mudah-mudahan ini pasar juga akhirnya terbuka gitu karena kita juga mencari peluang. Baik Mas Victor, Mbak Jessica, terima kasih telah hadir bersama kami memberikan inspirasi. Tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas. Ya, terima kasih. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali tetap bersama kami di Halo Indonesia.